Kita beralih ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sabtu pagi, banjir yang melanda 3 kecamatan berangsur surut. Kendaraan sudah melintas di beberapa ruas jalan, namun ribuan rumah warga masih terendam banjir. Dan di lokasi sudah ada reporter Putu Diah yang sudah siap dengan laporannya. Silakan Putu. Ya, Sakti dan Sinta, 9 hari setelah banjir melanda di Kelurahan Bale Endah ini memang sudah mulai terjadi ada perubahan. Salah satunya di tempat saya berada pada saat ini, yaitu di Jalan Raya Banjaran. Jika pada hari kemarin kawasan ini lumpuh total akibat tergenang banjir, hari ini kondisinya berbeda. Aktivitas warga sudah mulai kembali normal dan jalan ini juga sudah dapat digunakan oleh warga yang akan menuju ke Kabupaten Bandung Kota dan juga ke kawasan Pangalengan maupun Ciwidey. Jalur ini memang digunakan oleh warga sebagai salah satu jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Bandung Kota yang besar. Selain aktivitas lalu lintas yang terlihat di kawasan ini, aktivitas lainnya juga sudah mulai dilakukan oleh warga yang rumahnya berada di kiri dan kanan Jalan Raya Banjaran ini. Salah satunya aktivitas bersih-bersih rumah seperti yang dilakukan oleh Bapak Sularno, salah satu pedagang yang juga rumahnya mengalami gangguan akibat banjir. Selamat siang Pak Sularno. Wah, Pak ini udah mulai bersih-bersih padahal di rumahnya masih tergenang banjir semata kaki, ini kenapa Pak? Nah, kalau lama-lama ini lumpur banyak Bu, jadi kalau lama lebih banyak, lebih tinggi. Jadi lumpur itu tiap hari datang terus. Kemarin juga beberapa hari, kurang lebih 10 hari itu lumpur udah penuh gini. Jadi kalau lama-lama nggak dibersihkan dikit-dikit, jadi nanti numpuk terus, jadi penuh sama lumpur. Ini kalau saya lihat kan rumah Bapak juga digunakan untuk warung makan, Pak. Iya. Bagaimana dampaknya terhadap usaha Bapak sendiri? Walah, ya kalau dampaknya ya nggak bisa usaha, Bu. Selama masih banjir nggak bisa usaha. Berapa minggu aja kalau masih banjir nggak bisa usaha. Jadi kalau usaha nanti kalau udah surut, udah garing baru bisa jualan lagi. Ini perabot-perabot kan semua basah semua Bu, ini jadi nggak ada yang nyesa. Semua di belakang perabot semua habis. Nah, sekarang banjirnya paling besar Bu, dari tahun 80 ini yang paling besar. Dari Bapak sendiri bagaimana antisipasinya? Soalnya info yang dikatakan oleh pemerintah, mereka menyatakan bahwa yang banjir 10 hari ini baru permulaan. Lalu Bapak bagaimana nih antisipasi untuk menghindari itu? Antisipasi ya gimana? Lah, semua juga ya gini. Jadi kebanjiran semua, jadi nggak sendiri, jadi nggak bisa usaha ya gimana? Jadi dari pemerintah nggak ada sumbangan gitu. Ya, baik. Iya. Terima kasih Pak Sularno. Ya memang setelah 9 hari banjir melanda Kelurahan Bale Endah, sudah ada warga yang melakukan antisipasi pasca banjir seperti penanganan sampah, kemudian juga mengatasi krisis air bersih, serta penanggulangan penyakit pasca banjir yang biasanya terjadi seperti penyakit gatal dan juga diare. Sakti dan Sinta. Ya, Putu Diah. Untuk ruas jalan sendiri tadi sudah sempat kita lihat sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Apakah semua ruas jalan di Kabupaten Bale Endah ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan? Ya, yang tadi terlihat memang sudah dapat dilalui oleh kendaraan, namun sebenarnya masih ada beberapa jalan raya yang kondisinya masih terputus karena lokasinya yang berada lebih rendah sehingga masih terdapat genangan air. Salah satunya di jalan raya di kawasan Mayasari, di situ warga masih harus menggunakan perahu ataupun delman untuk menghindari genangan air yang dapat mengganggu aktivitas mereka. Namun penggunaan perahu dan juga delman ini memberikan berkah tersendiri bagi warga yang menyewakan perahu dan delmannya tersebut. Ya, ini pasca banjir tadi kan kita lihat banyak sampah yang ditinggalkan akibat banjir. Apakah sudah ada terlihat petugas setempat yang bergerak untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, Putu Diah? Sakti, untuk hal seperti itu belum terlihat karena pada saat ini fokus dari BPBD maupun aparat lainnya masih ke dalam tahap evakuasi dan juga penanganan di pengungsian. Karena belum semua warga aktivitasnya sudah kembali normal. Di beberapa titik seperti di kawasan Bojong Soang dan juga Dayakolot masih banyak warga yang di pengungsian sehingga untuk penanganan seperti sampah belum menjadi fokus utama dari pemerintah sendiri. Dan menurut informasi yang saya dapat dari BPBD, memang untuk banjir kali ini mereka
tidak menyangka akan sebanyak ini jumlah pengungsinya. Dari anggaran yang diperoleh, mereka menyatakan, dari Pemkot Bandung mereka menyatakan adanya kerugian sebanyak 75 miliar rupiah. Karena sebelumnya mereka menganggarkan 7 hari pasca banjir hanya akan ada sekitar 5.000 pengungsi. Namun nyatanya pengungsi yang ada hingga saat ini ada sebanyak 12.000 pengungsi yang tersebar di posko-posko pengungsian. Baik yang disediakan oleh Basarnas, BPBD maupun posko swadaya yang disediakan oleh masyarakat di kawasan itu sendiri. Baik, Putu Dia melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.